anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita punya lorong-lorong ilmu yang luar biasa. Tapi begini teman sekalian, Anda tahu kan, kalau Sayyidina Ali itu, jangan lantas saat itu Syiah yang ngomong Ali ya. Sebab Pak Abdullah anti Syiah itu benar, yang salah itu anta Syiah. Sebab Syiah itu mu'annas, jadi harus pakai anti. Usulnya nama aslinya Nasihatul Al-Isyah. Jadi yang benar itu memang anti Syiah. Kalau anta Syiah, anta Abdullah benar, anta Yok benar, tapi kalau anta Syiah salah. Begitu menurut ilmu nahwu sorof bahasa Arab. Sayyidina Ali itu babul ilmi, pintunya ilmu pengetahuan. Andaikan Anda tidak percaya dan tidak beriman kepada Allah dan Muhammad, mudah-mudahan tidak apa-apa asalkan Anda menikmati ilmunya. Di dalam kota raya ilmu pengetahuan namanya Madinatul Ilmi. Tapi kata Madinatul Ilmi ini sudah dipakai oleh sebuah yayasan yang kebetulan dari kelompok Syiah. Jadi kata Madinatul Ilmi menjadi tidak populer di kalangan Sunni. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada Anda, mari malam hari ini kita menyelusuri lorong-lorong itu nanti satu persatu, tapi tolong siapkan softwarenya dulu. Softwarenya disiapkan dulu, jadi kalau nanti ada pemandangan yang sangat indah, Anda harus pikselnya harus tinggi. Kemudian OS-nya juga harus mutakhir ya. Terus aplikasi untuk Photoshop-nya, Corel Draw-nya segala macam harus yang paling update ya, supaya Anda tidak, atau InDesign atau apapun saja ya, supaya nanti kita tidak ketinggalan, supaya Anda pulang itu Anda menikmati pencarian Anda. Mohon diketahui bahwa tidak ada manusia yang benar-benar gimana ya bahasa Indonesianya, sing tenanan bener itu tidak ada, kecuali Allah, para malaikat dan Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang pernah sampai kepada kebenaran yang sejati. Andaikan pun dia merasa sudah sampai ke kebenaran sejati, sebenarnya dia masih belum. Jadi yang disuruh Allah, yang ditagih oleh Allah itu bukan menemukan kebenaran, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran. Jadi Anda itu disuruh mencari terus saja. Nah, jangan berhenti terus merasa sudah benar, kemudian mempertengkarkan kebenaran yang Anda pikir sudah mutlak itu, kemudian membuat Indonesia pecah belah, umat Islam pecah belah, umat manusia pecah belah, karena masing-masing mempertahankan kebenaran yang dia sangka sudah final. Tidak ada yang final. Bahkan Anda nanti di surga pun belum ketemu insya Allah dengan kebenaran yang sejati. Yesi tilang. Karena kebenaran sejati sesungguhnya hak prerogatif Allah. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan Allah, Allah yang akan menemukan Anda. Jadi sekarang mengembaralah, berjalanlah supaya Allah kedermawanannya tumbuh dan dia yang akan menemukan Anda. Sebab Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Wong banyak dari Anda nemuin jodoh aja tidak bisa-bisa. Mau nemuin Allah. Mas Yo ini sampai usia pinten Mas Yo saat ini? Belum tahu. Oh, belum tahu. Sampai usia agak di atas saya itu pun masih terus mencari, tidak pernah berhenti. Ya, jadi Bapak sekalian, kita tingkatkan software dulu. Nanti saya akan perkenalkan satu persatu. Saya akan langsung tanya-tanya kepada Ustadz Abdullah, karena beliau pegang sejarah, beliau pegang konstelasi, beliau pegang macam-macam. Tapi saya tidak akan tanya yang sensitif, yang ada hubungan dengan Taipan dan KPK. Saya tidak akan tanya itu karena saya sudah mengetahuinya. Saya cuma tanya begini, oke, teman-teman sekalian, Mas Dik tadi mengajak Anda untuk Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dengan lagu yang eksperimental, dengan lagu yang mutakhir, di luar qiraah sab'ah tapi juga bukan qiraah Islam Nusantara. Jadi itu tadi bagus.
Dan kalau Anda berkiroah, mau pakai lagu apa saja tidak ada masalah. Kalau perlu Anda transfer dari lagu-lagunya para jin yang korek, Anda bawa ke sini tidak ada masalah. Pakai lagu apa saja tidak masalah, tidak pakai lagu juga tidak masalah. Yang masalah adalah kalau Anda membaca tidak dengan tajwid yang benar. Kan begitu? Nah sekarang gini, untuk softwarenya saya nyumbang satu aja, karena ini semuanya akan merupakan sedekah kepada Indonesia. Kenapa sedekah kepada Indonesia ini dijadikan tema oleh teman-teman KC? Karena kita harus memiliki terminologi dan regulasi ilmu yang setepat-tepatnya. Sebab Anda tahu dalam bahasa Indonesia kata kewajiban itu tidak persis sama dengan kata wajib di dalam syariat Islam. Kalau kita kan suka bilang, itu kan kewajiban kita semua, ya enggak. Enggak. Bukan kewajiban kita, itu kan bahasa Indonesia, itu kan pengertian Indonesia, itu maksudnya sunnah kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam wajib itu benar-benar ada posisinya. Nah, nanti kita cari bersama-sama supaya kita tidak serampangan, supaya kita tahu, supaya Anda lega. Gitu loh. Karena kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia. Untuk ngurusi kapal, untuk ngurusi BUMN, kita untuk ngurusi semuanya kita sudah bayar dengan pajak Anda. Mereka yang wajib menjalankan, Anda sunnah, kan gitu. Ya kalau sama-sama wajib, kalau gitu saya jadi pejabat juga dong, kan gitu Anda ngomongnya. Dong Anda tidak jadi apa-apa kok. Wis melarat wajib. Ya apa ini? Cari makan aja susah, masih punya kewajiban. Tidak mungkin Anda diwajibkan Allah ketika Anda tidak berada di dalam amanat dan fasilitas. Kewajiban itu hanya dipanggul oleh orang yang mendapatkan amanat dan fasilitas. Kan gitu. Nah kalau Anda ini kan apa amanatnya? Anda itu cuman ku anfusakum wa ahlikum naro. Anda cuman bertugas dan ditagih Allah keluargamu supaya tidak engkau bawa ke api neraka, itu dok. Di akhirat nanti tidak ada perhitungan Allah, malaikat nanya-nanya Anda mengenai NKRI, tidak ada. Anda tidak ditanya, misalnya sekarang HTI dulu maju, tidak ada. NO dulu maju, tidak ada. HMI, tidak ada. Tidak ada urusan HMI di akhirat. Yang ada adalah urusan akhlakmu. Yang ada adalah perilakumu, amal solehmu, salah benarmu secara individu. Jadi tidak ada golongan-golongan. Dulu Romo Magnis Susino mengatakan dalam sebuah acara Lailatul Ijtima di rumah Gus Dur, dia mengatakan nanti kalau saya ternyata sebagai Romo Katolik saya salah, nanti saya ditanya malaikat, saya akan bilang pokoknya saya ikut rombongannya Gus Dur. Itu kata Romo Magnis Frans Magnis Susino. Loh, ndak ada rombongan di sana, ndak ada rombongan, yang ada rombong. Nek wong Madura kan sate dan rombongnya gitu kan. Asik benar. Ndak ada rombongan, Anda lahir sendirian, mau lahir rombongan. Protol ndak ada. Meninggal juga sendirian, jadi tidak ada pertanyaan mengenai Syiah kecuali menjadi pelengkap penderita. Tapi tidak ada pertanyaan substansial mengenai Syiah, mengenai Sunni, PKB, Indonesia Raya. Tidak ada negara, tidak ada masalah di hadapan Allah. Bukan negaranya yang penting engkau bersikap apa kepada yang menjadi tanggung jawab hidupmu, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda bertauhid, bersyahadat, sholat kepada Allah, baik kepada keluarga, sayang kepada para tetangga, selesai masalah. Bahwa ada Indonesia, ayo kita bantu sebagai sedekah kita, kan gitu. Jelas ya masalahnya ya. Jadi Anda 15 tahun di sini ini sampai pagi setiap bulan itu sedekah yang luar biasa. Yang presiden tidak sanggup menyelenggarakannya, yang menteri tidak sanggup menyelenggarakannya, Mendiknas tidak sanggup menyelenggarakan, Menteri Agama tidak sanggup menyelenggarakan seperti ini. Mereka tidak akan bisa menahan Anda sampai jam 4 pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kan begitu? Maka sedekah Anda harus bikin Anda gembira. Begitu Anda ke KC, Anda bergembira.
nang direk sodako rek. Gitu kan? Kemana sodako? Sodako, bener nggak? Anda bersedekah kepada Indonesia. Wong menteri aja ndak mikir kayak Anda kok. Sampai Anda sampai keringetan, ini negara kita ini, menteri ini loh gak ngono. Anda yang setengah mati padahal kon iku wis gak duwe penggawean. Melarat, utang gak iso mbayar. Bondek warung-warung saembrek. Indonesia kan gitu. Itu saking tingginya sodako Anda gitu ya. Jadi gembira nggak sekarang? Gitu. Untuk apa Anda berkace-kace, bermayah-mayah kalau itu tidak menggembirakan Anda? Nah, salah satu landasan kegembiraan kita adalah karena kita ini bersedekah terus kepada Indonesia, karena kita tidak punya kewajiban. Kewajiban dalam syar'i, bukan kewajiban dalam, kalau bahasa Indonesia kan itu kewajiban kita semua. Lihat enggak kita semua nah. Yang enggak pemain sepak bola jadi yang bagian masuk kiper berkewajiban memasukkan bola ke gawang lawan. Ya enggak bisa lah. Kan ada sunat wajibnya masing-masing dong. Masuk wasit turun lapangan terus nendang bola. Lu kamu kok ikut? Ini kewajiban kita bersama. Ya enggak bisa lah. Terus kok bengi-bengi kok nang tonggomu kok turoni bojone. Apa? Ini kan kewajiban kemanusiaan. Ndak semu. Kan ada tatanan, ada yang namanya matriks 5, ada wajib, sunat, halal, makruh dan nah itu semua ada tempatnya masing-masing. Maka saya menyetujui usulan KC bahwa malam ini kita mencoba menemukan kembali posisi KC dan Ma'iyah sebagai orang yang bersedekah kepada Indonesia. Bukan menjalankan, begitu kamu jadi pejabat, kamu berkewajiban, bukan sedekah lagi. Nah, Anda lebih tinggi, makanya jangan jadi pejabat supaya lebih tinggi derajatmu, karena Anda mau berbuat Indonesia meskipun tidak dibayar, betul enggak? Tinggi toh? Begitu mau jadi wali kota, enggak, nanti turun, nah, gitu kan ya. Itu ya, oke, bismillah. Terakhir, sebelum saya perkenalkan beliau-beliau, tadi kan sudah Qul huwallahu ahad, sekarang saya tanya, kalau itu Quran berapa jumlah ayatnya? 6.666, dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu. Ya, Ustaz ya, 66. Ya, tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang nur itu ditulis pakai wawu juga, misalnya hawahu itu kan kadang-kadang ada bunyi A yang ditulis wawu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi lah. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Gitu. Gitu ya. Oke, 6.666 suratnya 114, 414, 114. Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak tahu, tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kalau aku tahu persis isi hatimu sekarang, aku pulang langsung. Kan begitu? Jadi alhamdulillah di samping ilmu, kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu. Nah, kalau sesuatu tidak terlihat, jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Itu namanya aurat.
namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau ndak. Wis bayangno wis bebas aurat wis. Iya nek wedok. Nek lanang iku lho. Dan nek gondal gandulan. Itu aja udah gembira kok kita ya enggak? Nggak punya uang banyak, nggak masalah, bayangin itu terus gembira. Enaknya ya Allah maknya ini. Oke, 1:14. Oke, sekarang saya singkat supaya kita segera bisa berinteraksi dengan beliau. Anak-anakku yang rebana tetap siap ya deh ya, nggak apa-apa ya sampai ya belajar tirakat ya, belajar tirakat ya, belajar tirakat. Ojo turu sore ya. Kaki gitu ya, belajar. Sob saya dari kecil hampir jarang sekali tidur malam sejak kecil. Karena saya setiap malam anak-anak tidur di musola, saya pergi ke kuburan. Itu selalu, dan saya sangat akrab dengan kuburan-kuburan dimanapun saja. Sehingga sekarang nenek saya, kakek saya, ibu saya, semuanya kuburannya di rumah. Disitulah anak-anak sekolahan belajar, disitulah anak-anak musola belajar. Tidur ya di situ, jadi di samping kuburan. Di Jombang di rumah saya kuburan itu tidak angker. Kuburan itu teman sehari-hari. Jadi tidak perlu bikin gedung DPR di depannya dibikin kuburan supaya anggota DPR begitu masuk ingat mati. Oh, nggak usah. Gitu ya. Jadi teman sekalian apa namanya? Untuk meningkatkan software, saya tanya, kalau Anda baca Quran pertama apa? Dari kanan loh ya, dari kanan. Bukai gak ngini tapi ngini ya, gitu ya, dari kanan. Pertama apa? Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, masuk Al-Baqarah. Ya, sampai sekarang masih memimpin Indonesia. Karena panjang suratnya, hampir 3 juz, makanya panjang. Al-Baqarah itu sapi betina. Oke, jangan saya dianggap ini hate speech ya. Karena sudah jelas hate speech, hasilnya pasti permusuhan. Yang saya omongkan hasilnya adalah kegembiraan bersama. Kan gitu ya dah. Jadi love speech gitu ya. Oke, Alif Lam Mim. Artinya apa? Nah, lebih baik tahu apa lebih baik enggak tahu? Enak toh dikasih 3 huruf, terserah kamu mengartikannya apa, asal membuatmu dekat kepadaku, kan begitu? Kata Allah. Us kok anggap apa iki alif iki godhek, lam iki pancing gitu, terus mim iku kodhok. Nah, sakarepmu. Lu kenapa kok kamu tafsirkan itu godhek itu artinya stick, kayu? Lu kok kamu bilang, lu kalau aku ingat steak, aku ingat kayu. Kalau aku ingat kayu, aku ingat tanah. Kalau ingat tanah, aku ingat alam semesta. Kalau ingat alam semesta, aku kagum kepada penciptanya. Oh, boleh. Jadi godek ya oleh. Lam pancing. Kemanakah aku mancing kecuali ke dalam air? Kalau aku melihat air yang bergelombang dan ada ikan-ikan di dalamnya, siapakah yang aku ingat kecuali penciptanya? Loh, pancing ya masuk nang Gusti Allah. Apa meneh kodok? Lah iya. Memnya kodok. Lah iya. Kok ya ada loh makhluk lucu kayak begitu. Alangkah hebatnya yang menciptakan kodok, betul enggak? Nah, jadi saya tanya, boleh enggak menafsirkan begitu? Harus pakai ilmu apa? Dengan persyaratan tafsir. Persyaratan tafsir kayak apapun kamu tidak akan bisa mengetahui alif lam mim. Maka boleh kamu semua menafsirkan dengan satu syarat, mendekatkan kamu kepada Allah. Sudah selesai masalah. Ngono lho. Ono meneh alif itu sholat sedang berdiri.
lam sedang rukuk loh, pas lam toh dibalik ini. Kalau mem sedang sujud, betul enggak? Nah, kan itu kan boleh-boleh saja. Saya ingin katakan sama Anda, tidak ada tafsir yang benar. Yang benar adalah yang ditafsirkan. Yang benar adalah Qur'annya. Tafsir Quran tidak ada yang pernah benar-benar benar. Artinya Qur'annya benar mutlak, tafsirnya benar relatif. Jadi jangan sombong dengan tafsirmu, jangan sombong dengan madhabmu, jangan sombong dengan aliranmu, jangan sombong dengan apapun. Karena semua bisa salah. Kecuali Anda Rasulullah, Anda bisa salah. Kecuali Anda malaikat, Anda bisa salah. Termasuk saya. Makanya jangan nganut saya. Saya sudah berkali-kali ngomong seperti itu. Kadek mengkultus sono aku tak buka kadokku. Sudah berapa kali saya ngomong seperti itu. Ya jelas ya mas ya. Oke, sekarang saya tanya sama Ustadz. Jadi alif lam mim tadi jelas ya. Alhamdulillah Allah cuma ngasih 3 huruf yang kita bebas mengartikannya supaya mendekat kepada Allah. Hasilnya menjadikan kita lebih dekat, lebih kagum, lebih takjub, pokoknya lebih apa ya? Lebih dekat lah. Nah, baru kemudian ada kata dan kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Oke. Tidak ada keraguan-raguan padanya. Nyanya apa itu? Loh, Al-Quran la raiba fihi. Hinya Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya si Al-Quran itu bahwa dia merupakan hudan untuk muttaqin, hudan lil muttaqin. Sebelum saya tanya kepada Ustadz Hehamwa, pokoknya Quran itu hidayah, petunjuk, inspirasi, ilham, pencerahan dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Dengan kata lain, tidak untuk yang tidak. Nah, wis piye sakarmu iki. Dadi nek kowe ora bertakwa, tutupen Qur'ane. Karena sudah jelas ayat pertama sudah bilang ini petunjuk untuk yang bertakwa, yang tidak bertakwa kamu nerusin tidak ada gunanya. Jadi kamu sekarang di rumah, di kampung tidak usah baca Quran. Kalau dimarahin sama kiai, kok tidak baca Quran? Tidak ada gunanya, saya belum bertakwa. Nah sekarang takwa ini barang padat apa barang cair? Barang kelihatan mata atau tidak kelihatan mata? Barang jelas atau sangat atau belum tentu? Nah, maka kita punya kesempatan mencari terus takwa itu apa. Makanya jangan kaget, pengajian sejak kami dulu tahun 60-an sampai sekarang itu selalu kalimatnya meningkatkan iman dan takwa, karena tidak pernah meningkat. Selalu kan begitu. Nah, Ustadz Abdullah, andaikan orang bertanya, gimana sih menjelaskan agak simpel tentang takwa itu gimana sebenarnya, Ustadz? Ini seperti disertasi nih, Pak. Jadi kalau bahasa populernya oleh para penafsir itu takut. Tapi takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada harimau. Kalau takut kepada harimau kita lari, kabur. Tapi takut kepada Allah kita mendekati, merapatkan. Sebab apa? Dengan mendekati dia maka kemudian kita punya hubungan batin, hubungan keakraban dengan dia. Sebab seperti tadi saya katakan, Rabi'atul Adawi mengatakan kalau surga itu menjauhkan aku dan engkau ya Allah, jangan masukkan aku ke dalam surga. Kalau neraka itu mendekatkan aku dan engkau, masukkanlah aku dengan neraka. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan nikmat yang tertinggi bagi orang yang di surga adalah menatap wajah Allah, berhadapan dengan Allah. Jadi takut situ bagaimana kita dekat dengan Allah. Karena dekat dengan Allah maka kemudian semua apa saja yang diinginkan dari kita laksanakan, semua yang dilarang kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Nah, oleh karena itu maka ayat tadi memberikan penjelasan-penjelasan secara tafsiriah, yaitu
alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada gaib. Gaib itu tidak berarti tidak kelihatan. Lampu ini datang menyala, kita lihat itu ada aliran listriknya. Siapa yang biasa pernah lihat elektron? Tidak pernah lihat elektron. Saya ini sarjana elektro, belum pernah lihat elektro itu. Tapi ada, pegang strom. Nah, jadi artinya bahwa yang gaib itu bukan berarti tidak ada. Ada tapi tidak bisa tertangkap oleh panca indera kita. Karena itu surga itu gaib, neraka itu gaib, akhirat itu gaib. Coba malaikat rakib, malaikat ada di kiri kanan, tapi nggak bisa kelihatan. Kenapa? Karena itu terbuat dari nur, cahaya. Kecepatan cahaya itu 328.000 km per detik. Baru begini saja nggak bisa. Nah, oleh karena itu maka yakin kepada yang gaib itu, sehingga tidak perlu kita harus berhadapan. Tadi Canun mengatakan yang tidak muncul di TV itu tidak berarti bahwa tidak ada, kan gaib. Wa yuqimunas shalah, kita menyembah Allah kan kita tidak tahu wajah Allah itu bagaimana, tempatnya di mana dan seterusnya, tapi kita wajib. Karena apa? Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi halakakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun lagi. Karena itu ayat-ayat yang bersifat amar dalam Al-Quran selalu targetnya adalah takwa. Dalam Al-Baqarah 21, hai orang-orang, hai manusia, perintah manusia, sembahlah Rabbmu yang menjadikan engkau dan orang sebelum kamu agar supaya menjadi takwa. Jadi perintah Al-Quran bersifat amar selalu targetnya adalah takwa. Artinya bagaimana dekat dengan Allah. Jadi takut dalam pengertian dekat dengan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, membelanjakan sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana sedekah para pejuang-pejuang, para founding fathers kita, pada sudut. Karena takwa, mau dekat dengan Allah seperti itu. Nah, tapi anehnya Al-Quran itu menjelaskan syarat atau kualifikasi tafsiriyah. Tadi kata Canut tafsiriyah, tafsir menurut kita kan, bahwa begitu atau tidak belum tentu, itu kan hak menurut Allah. Tapi itu tafsiriyah kita, tafsir kita. Tapi tentang orang kafir cuma 2 ayat, munafik itu banyak sekali. Kriteria orang muttaqin itu beberapa, orang kafir cuma 2, orang munafik banyak sekali. Nah, ini yang jadi persoalan, bagaimana orang itu menjadi abu-abu. Sekarang kita masuk ke 5 bulan kelima asap di Indonesia, dan ini tahun ke-18. Tahun ke-18 itu baru lahir sudah SMA. Kebakaran hutan di Indonesia itu tahun ke-18. Jadi wajar saja kalau Rasulullah mengatakan umat Islam itu tidak boleh masuk ke lubang ular yang kali kedua, tidak boleh patuk pada tempat yang sama kali kedua. Kita tahun ke-18. Ujung-ujungnya apa? Maaf Canun, saya sudah 2 bulan lalu ke sana. Korupsi, ujungnya korupsi. 3 juta hektar kelapa sawit dan karet di Sumatera dan Kalimantan itu punya orang Malaysia. Malaysia tetap bertahan untuk menjadi pengekspor kelapa sawit nomor 2 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Tapi kelapa sawitnya sudah tidak ada lagi di sana, tinggal sedikit. Kebun kelapa sawitnya dipindahkan ke Indonesia, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Tetapi operasional mereka di Sumatera dan Kalimantan itu adalah orang Indonesia. Dan ketika pembukaan lahan baru ada anggarannya. Anggarannya itu pimpronya siapa? Orang Indonesia. Kalau dia harus menebang pohon kemudian menanam baru, itu biayanya besar. Paling gampang adalah bakar saja, maka biayanya mungkin cuma 1/4, 3/4 masuk pocket sendiri. Nah, ini orang yang tidak takwa, karena dia merasa dia hanya diawasi oleh auditor, diawasi oleh pimpinannya, tidak diawasi oleh Allah SWT yang gaib itu. Nah, itu persoalannya. Sehingga dengan begitu maka bagaimana agar supaya orang takwa itu, betapa ada kisah seorang sahabat dalam satu masjid, kemudian
hujan deras dan seterusnya. Sudah itu kemudian dia berdoa, ya Allah berhentikan hujan ini supaya kemudian orang. Terus kemudian salah seorang jamaah yang dekatnya itu mendengar orang itu berdoa. Terus dia tanya, kamu dari mana? Orang itu pergi tidak kembali lagi karena dia takut nanti diketahui dia itu yang berdoa, sehingga doanya dikabulkan Allah. Jadi berbuat baik saja itu juga tidak diketahui. Karena itu maka kata Rasulullah, tangan kanan beri, tangan kiri tidak mengetahui. Tapi ada di Surabaya, Cak Nun, mahasiswa datang ke dosen, mau ambil nilai UTS, UAS, terus kasih amplop. Kata dosen, oh nggak boleh Pak. Mahasiswa lihat dosen itu melawak tangan kanan, tangan kirinya lepas di bawah. Dia kasih di tangan kiri, tangan kiri dia balik. Dia menerima, tangan kanan tidak mengetahui. Nah ini bukan takwa. Kan dia berpikir bahwa hanya manusia saja yang tidak melihat, pada Allah yang melihat. Sehingga dengan begitu, itu yang disebut dengan manfaat saum, untuk belajar bagaimana di dalam ruangan yang gelap, sendirian, lapar, haus sang hari, tidak makan, tidak minum, karena kita tahu Allah menyaksikan. Sehingga dengan begitu, kalau itu terjadi, tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, karena seseorang tahu bahwa dirinya diawasi langsung oleh Allah SWT. Itu Canun. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Kita sangat berterima kasih. Begini Pak, ini saya ngerespon sedikit untuk bisa meneruskan apa yang saya maksudkan dengan potongan ayat itu. Jadi kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Tadi pernah kita ceritakan di sini, tokoh kita, sahabat kita Bang Azhadi Siregar, Cintaku di Kampus Biru, itu sampai mengatakan begini-gini loh, yang namanya ikhlas itu jangan sampai orang tahu kita berbuat baik. Bahkan kita sholat pun jangan sampai ketahuan oleh Allah. Saking ikhlasnya itu. Terus Allah, dapurmu ya, ayo mesti rono aku ya, aku maha tahu kok, kan gitu kan kira-kira ya, kalau kita apa simulasikan. Oke. Nah Pak Abdullah, saya ini, teman-teman Ma'iyah ini kan tidak pernah saya kasih lengkap, saya cuman kasih gejalanya, nanti mereka akan cari sendiri di rumah. Jadi kita cukup potongan hutan lil muttaqin, udah nanti mereka cari sendiri, sebab itu inputnya. Outputnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunus shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu outputnya. Jadi aplikasi dari takwa itu. Yang sekarang kita sedang perdalam untuk meningkatkan software adalah bahwa yang menerima hidayah dari Allah itu hanya yang bertakwa. Artinya takwa itu merupakan OS utama dari jiwamu untuk mendapatkan takwa. Kalau kamu tidak pakai OS itu, nanti kamu dapat informasi tapi bukan hidayah. Ada bedanya berita sama hidayah. Banyak berita tapi belum tentu hidayah. Anda mungkin punya ide macam-macam, dikasih Tuhan juga, tapi belum tentu itu hidayah. Jadi hidayah itu adalah gabungan antara informasi Allah tapi juga kehendak dan cinta Allah kepada kamu. Banyak orang dikasih tahu itu tidak karena cinta, justru karena dia mau mencelakakan. Wamayudil wala hadiyalah. Kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk, kan begitu. Itu tiap Jumatan kita dengar, dan sampai hari ini belum ada khotib yang berani terang-terangan mengatakan bahwa Allah itu maha menyesatkan. Nggak enak sama Allah, sepekewuh. Loh enggak, aku ini maha penyesat, anak ini al-mudhil, saya ini al-mudhil, aku ini maha menyesatkan kepada orang yang memang pantas saya sesatkan. Kan begitu. Terang-terangan aja memang seperti itu. Dan saya khawatir Indonesia ini sedang ditingkatkan penyesatannya oleh Allah kepada kita. Bukan hidayah, mudah-mudahan saya salah. Oke. Nah gini Pak, kalau terjemahnya awalnya takut tadi ya, kalau pakai kosakata takut, sebenarnya di dalam Al-Quran takut itu lebih dekat ke kata khauf. Khauf, akhafullah, inni akhafullah ya, khaufun alaihim la khaufun alaihim walahum ya. Khauf itu terus oleh orang Jawa
diterjemahkan menjadi khofiyah, kopiah. Jadi orang pakai kopiah itu sebenarnya merupakan simbol dari takutnya dia kepada Allah. Khofiyah. Khofiyah terus dipelesetkan menjadi khofi. Khofi. Kalau khofi ono meneh. Ya tapi ini plesetan re, ojo tuh. Iki nek wong Madura jarine plesetan. Pak Abdullah belum dengar ini bahwa orang Madura sangat suka sama Ma'iyah. Kenapa? Karena Ma'iyah itu penuh pelisetan. Jadi belum pernah dengar toh. Orang Madura tuh bilang pelesetan aja nggak bisa, pelisetannya. Dan itu seneng banget yang dengerin itu. Jadi orang Madura dapat pahala karena ketidakmampuannya mengucapkan. Gusdur aja nggak bisa kok Gusdor. Eros irus, ya eros ruang samu, eros ya sing gawe nyeduk jangan ya eros jarut ya apa. Wes gak apa-apa. Oke, jadi maksud saya gitu ya, apa namanya, supaya teman-teman software utama orang hidup itu takwa. Nah, takwa ini ada unsur takutnya, tapi dia ada dialektikanya. Takut apa? Misalnya takut ditinggalkan Allah, takut terpisah dari Allah, takut dimarahi Allah, takut dimurkai Allah. Jadi takut tidak bisa berdiri sendiri, kan gitu. Dia harus ada konteksnya. Nah, mungkin harus kita cari dimensi lain dari takwa itu apa. Ini bisa beribu-ribu, bisa ada 2.500 definisi takwa, dan itu boleh asal mendekatkanmu kepada Allah, kan begitu. Jadi saya usul satu kata aja deh. Takwa itu pokoknya nempel. Itu aja deh. Sama Allah itu nempel terus Anda itu. Ngerti nggak? Nempel maksudnya gimana? Nggak mau pisah. Nempel terus. Ngapain aja nempel sama Allah. Ya memohon perlindungan, ya menjadikan Allah sebagai pertimbangan. Pokoknya nempel terus. Itu. Tapi terus jangan dipotong terus nanti di YouTube MH menerjemahkan takwa adalah nempel. Loh, kita ini mencari, Allah itu menyuruh kita mencari torik, maka semua idiom utama dalam Islam itu jalan. Ada syariat dari kata syari itu jalan. Ada torikot dari kata torik itu juga jalan. Ada sirotol mustaqim dari kata sirot itu artinya juga jalan. Dalam bahasa Indonesia ada jalan raya, ada jalan, ada lajur, ada ruas, dan seterusnya. Ada bau jalan, ada paha jalan, ada leher jalan, tapi turuti. Tapi pokoknya kita itu mencari, teman-teman sekalian, jangan pernah merasa menemukan. Kalau ada orang berbeda penemuannya, nikmatilah. Anda harus mendengarkan semuanya. Semua Anda dengarkan. Yastami'unal qaul. Tanda-tanda orang mendapat dia dari Allah adalah dia bersedia mendengarkan semuanya, kemudian mengambil yang terbaik untuk dia laksanakan. Az-Zumar ayat 18. Pas apal lagi. Pas ya, kebetulan. Itu ya teman sekalian. Nah sekarang terakhir sekali setelah beliau sudah menjelaskan takwa, nempel ya pokoknya. Jangan nggak nempel loh sama Allah, nempel terus ya, nempel terus. Gampang toh sekarang. Tapi ojo terus khutbah kok ganti nempel katanya. Ittaqullah haqqa tuh nempelullah wal nempel. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan diganti nempel, tetap takwa, tapi pemahaman kita supaya ada shortcut kultural dan intelektual. Nempel kan lebih gampang, Mas. Kayak kata gaul itu ciptaan Gusmi. Kata gaul itu ciptaan Gusmi, waliullah, Kiai Ploso Kediri. Itu yang ngomong Gusmi pertama gaul. Jadi kalau Anda apal gitu-gitu asik loh. Kalau kata Mau'idhah Hasanah itu Gus Dur. Ceritanya karena acaranya Gus Dur, Cak Nur Megawati dibubarkan oleh Kodim dan Polres Jombang. Terus
Saya memang tidak mau bicara, saya ingin jaga ruang, ingin jaga keadaan, dan kebetulan memang harus saya tidak ikut acara. Karena begitu tentaranya mulai nggerebek, saya ada di situ. Akhirnya saya halangi tentaranya. Cak Nur sedang pidato ini, saya halangi tentaranya. Bansernya tak suruh diam, ansornya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menang. Menang kayak saya kasih 3 menit. Saya mau bicara sama komandan tentara sama polisinya. Terus Pak sampean mriki dulu Pak. Terus seret ke pinggir ke pojok. Pak sampean apa? Disuruh bubarin ya? Iya ya. Ada surat resmi? Ada aja. Oke, nanti saya antar ke panggung, ke podium, sampean baca surat resminya. Oke, sekarang tolong anggota suruh ke pohon sana supaya nggak nakut-nakutin orang. Akhirnya anggotanya semua ke pohon jauh sana. Bansernya meneng ya, diam dulu. Terus saya naik. Saudara-saudara, Cak Nur mohon interupsi sebentar. Ini ada pemberitahuan dari Kodim dan Polres Jombang. Bapak-bapak, sampean baca, terus dibaca berdasarkan ini dengan pertimbangan ini acara dilarang sehingga harus dibubarkan. Dah, terima kasih. Udah sampean turun, sampean tunggu di pohon sana, nanti saya ke sana. Dah, akhirnya keluar dia ke pohon agak jauh dari pesantren. Terus saya naik, saudara-saudara, acara seminar telah dibubarkan. Mari kita bikin acara yang baru. Itu tentaranya enggak denger wong dia di pohon sana. Ya. Terus saya teriak, Gus, acara yang baru namanya apa, Gus? Gus Dur teriak karo turu ini. Mau itu Hasanah, Cak? Oh, nggih. Lahirlah kata mau itu Hasanah. Akhirnya saya bilang, saudara, marilah kita mulai acara kita pada siang hari ini. Mau itu Hasanah di pesantren Tambak Beras Jombang. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembicara pertama saya persilakan Bapak Nur Kholis Majid untuk maju ke depan. Cak Nur pidato lagi, selesai masalah. Selesai masalah. Nah itu lirik ya. Kalau gaul dari Gusmi, mau itu Hasanah dari. Kalau maulid Nabi dari Bung Karno. Bung Karno ngobrol sama Yai bapaknya Gus Dur, sama Yai Fabasbullah, ngobrol gini. Udah kalau gitu maulid Nabi bagus itu. Nah, itu akhirnya mulailah maulid Nabi yang bikin pertama Bung Karno. Gitu. Jadi kalau sekarang ada yang mengharamkan maulid Nabi, tolong ke Blitar. Dudan kuburane. Terus Bung Karno tuding-tudingen sampean sing garai. Itu, oke, oke. Syukuran ya Ustaz ya, syukuran ya. Nanti outputnya sudah beliau kemukakan tadi, 3 tadi. Percaya kepada yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke. Sekarang ayat terakhir kalau sampean sudah khatam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ayo. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini kalau kita tafsirkan, meskipun belum tentu benar tafsirnya, ini disertasi besar. Ayat terakhir, dah gini aja, tak ambil satu supaya software kita jadi, setelah itu kita nanti Mas Yok puncaknya. Sampai gak apa ya Mas Yok ya, sampai puncaknya Pak Hartono dulu, terus nanti Mas Silo. Itu kan kulangudzubi Rabbun. Jadi Allah tampil pertama sebagai Rabbun. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbunnya manusia. Betul enggak? Birob. Kedua, Malikinas, raja dirajanya manusia. Ketiga, Ilahinas. Oke. Kok urutannya gitu ya? Kok Rabbun dulu baru Malikun baru Ilahun? Ada yang nafsirin? Spontan aja. Kok ndak ilah dulu terus baru Malik terus baru Rabbun, atau gimana urutannya? Kok Allah ngurutnya kayak gitu, kan ada maksudnya. Kira-kira
Bahwa tafsir kita mungkin tidak tepat amat, tidak masalah. Sebab Anda masuk surga dan tidak masuk surga itu bukan karena Anda salah atau benar, tapi karena Allah merahmati Anda. Gitu loh. Karena Allah masih kon pecah ndasmu sujud kok gini. Kalau Allah tidak merahmati Anda tidak masuk surga. Allah menyatakan sendiri, engkau masuk surga bukan karena amal usahamu, tapi karena cintaku kepadamu. Kan begitu? Memang gitu Allah, cok dibantah. Nggak terima jadi Allah dewe kono. Allah nggak usah dibantah, dia yang punya. Kalau dia agak jengkel sedikit, wes kasih tau wes. Akhirnya dibatalkan alam semesta, muter gitu. Nggak hanya gempa, nggak dibatalkan, kun dibatalkan, hilang. Mau apa kamu? Kamu sama Allah jangan main-main. Ngedai mangkel didik, kasih tau wes, gitu ada. Quran dibatalkan, malaikat dibatalkan, selesai masalah toh. Tuhan kok ditawar-tawar. Memang Tuhan harus ikut regulasinya pemerintah apa bagaimana? Gitu oke ya. Jadi kok urutannya ada? Kok urutannya Rabbun, Malik, Ilah ada 1-2 orang atau 1 orang? Iya Mas. Ya. Tolong. Karena direkam. Langsung. Menurut saya itu menggambarkan hierarki. Jadi dari Tuhan, keraja ke seluruh. Jadi hierarki atasan terhadap bawahan. Ini Oke, hierarki ya. Hierarki, tafsirnya dengan substansi mengenai hierarki, iya. Tingkatan stratifikasi. Iya, ada lagi? Itu enggak apa-apa Mas. Anda menafsirkan itu salah benar enggak ada masalah. Yang penting Anda niat baik dan itu membuat Allah memujimu. Gitu kan. Wah, kamu menafsirkan ayatku. Sebenarnya salah, tapi enggak apa-apa. Ya nak? Sudah dipuji sama Allah. Enggak harus benar, manusia itu memang hanya sedikit ilmu yang dikasih oleh Allah. Bahwa kemungkinan salahnya itu sangat besar, enggak ada masalah. Nomor 1 itu cintanya Allah kepada Anda. Dan kalau Anda memang niatnya ikhlas, Allah cinta sama kamu, salahmu tidak ada masalah bagi Allah. Ya? Meskipun belum tentu salah. Ya, oke, lainnya hierarki terus. Syukur ada 3 gitu. Mas, apalagi Mas? Nah, enak tuh Mas, di sini nggak diceramai itu Anda dirangsang untuk menjadi mufasir. Meskipun ya godek, kodok, barang disebut-sebut. Apa Mas? Ada yang lain? Kalau nggak ada saya kejar Anda. Rabbun maksudnya apa? Tuhan. Ustaz, madza Rabbun? Manager. Iya. Manager. Jadi mudabbir ya, mudabbir. Ya mudabbirul laila wan nahar. Jadi ya wahai Allah yang mengelola, yang memanage siang dan malam. Wahai Allah yang memanage hatinya manusia, mudabbirul qulub wal absor gitu ya. Oke. Jadi mudabbir terus di bawahnya Malik. Malik raja. Bukan kok hierarkinya kok bukan raja yang mengurus. Kok pengurus yang raja? Kalau hierarki. Jadi rajanya raja gitu. Ya keliru enggak apa-apa kok. Yang penting niat baik kok, ya. Iya. Gini, pengpahaman saya gini Ustaz. Ilah itu Allah eksistensial. Allah eksistensi. Allah tunggal, yang maha tunggal. The only. Tuhan yang maha tunggal. Bukan hanya Esa. Kalau Esa ada 2, ada 3. Nanti enggak dibantah karo Mas ya. Jadi gak apa-apa. Nek Eka 1, nek Esa bener ya. Sip, oke, ora apa-apa. Nanti malaikat tanya, kon jare bantah-bantahan karo ya nggih ngono. Kuwi lek mek carane menungso nggih wis padha menungso padha gak benere kan. Mari. Ini pemahaman saya itu bukan mutlak. Yang penting mengantarkan Anda ke Allah itu toh. Anda tahu nggak
radio itu nggak bisa bunyi gitu, antara lain diapain? Digepok. Gak muni, mesti tak gepok. Dan itu ndak hanya di sini loh, di Amerika di mana-mana nek radio gak iso muni digepok. Kalau Anda ngomong dipukul itu salah, nanti dulu yang penting bunyi toh. Betul enggak? Ada enggak orang buta jalan ke tatap tembok deyes malah iso ndelok? Bisa toh? Bisa toh? Bisa. Dan banyak sekali kesembuhan dan perubahan yang jalannya sama sekali tidak regulatif, tidak seperti yang kita duga gitu ya. Oke. Jadi kalau saya memahaminya gini, Allah ilah itu kan Allah yang eksistensi, gitu, keakuan Allah itu ilahun. Kalau Malik itu aku yang berkuasa, Malik, saya loh ya ini. Kalau Rabbun itu aku yang mengayomimu, aku yang mengasuhmu, aku yang mengurusmu. Seperti seorang ibu yang mengurusi bayinya. Maka alifnya itu kemudian karena ibunya mengurus anak, mengayomi anak, ibunya membungkuk menjadi huruf ro. Itu iki otak-atik. Jadi alif kan berdiri, terus ro kan membungkuk, betul enggak? Karena dia ngalah, dia mengasuh, dia ro. Bahkan kemudian dia bersedia menampung anaknya menjadi ba. Dia seperti perahu untuk dimuati oleh bayi dan semua yang disayanginya. Kan gitu. Terus ada pakunya satu di bawah yang titik itu. Terus makanya ibu-ibu selalu kalau ngudang anaknya cilup ba. Udah jelas. Ini kalau orang Ambon agak kurang ngerti begini-begini. Lah anak cilup bae. Ya gak anak cilup mem, cilup zot, cilup jim. Ya gak anak cilup ya. Bah, jelas. Karena itu puncak kepengasuhan seorang ibu, puncak kepengasuhan Allah kepada makhluknya. Maka Rabbun itu pengasuh. Maka pengasuh itu andalannya apa? Kasih sayang. Kalau ilah, eksistensi andalannya apa? Kegagahan. Betul enggak? Kekuatan. Tapi kalau Malik, andalannya adalah otoritas, kekuasaan. Jadi ini metodologi bahwa Anda itu mau ngurusi sepak bola, mau ngurusi rakyat, mau ngurusi perusahaan, mau ngurusi keluarga, yang nomor satu itu pakailah Rabbun. Satu, datang dengan kasih sayang, mengayomi, mengasuh, mengurusi, supaya yang kamu urusi itu ikhlas dan percaya dan bersandar hatinya kepadamu. Maka ketika dia tahu bahwa engkau sebenarnya Malik, dia sudah ikhlas. Tidak apa-apa dia Malik, mau dia baik sama saya. Tapi kalau kamu datang wis Malik, apa mana? Minggir. Sembayang. Yang ini guru sembayang. Pok. Nah itu namanya Qul a'udzu bimalikin nas, Rabbin nas, ilahin nas, kan begitu. Maka Allah memberi metodologi Qul a'udzu bi Rabbin nas. Jadi apa saja datanglah dengan kasih sayang. Kenapa KC awet sampai 15 tahun, Padang Bulan 22 tahun, dan Anda duduk sampai jam 4 pagi? Karena datangnya ke sini nomor satu adalah kasih sayang. Maksud aku tahu rening ini. Coba ya nanti. Wis rapi ta gurung kan? Enggak pernah. Saya enggak pernah datang dengan kekuasaan. Saya enggak pernah datang dengan eksistensi. Saya tidak pernah datang dengan otoritas. Saya datang dengan kasih sayang, sehingga engkau ikhlas menerima aku, dan nanti diam-diam engkau tahu sesungguhnya aku ini adalah raja. Nek Malik lo ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai mengetahui. Tadi pernah kita ceritakan di sini, tokoh kita, sahabat kita Bang Azhadi Siregar, Cintaku di Kampus Biru, itu sampai mengatakan begini-gini loh, yang namanya ikhlas itu. Jangan sampai orang tahu kita berbuat baik. Bahkan kita sholat pun jangan sampai ketahuan oleh Allah. Saking ikhlasnya itu. Terus Allah, dapurmu ya, ayo mesti rono aku ya,
Aku maha tahu kok, kan gitu kan kira-kira ya kalau kita apa simulasikan. Oke. Nah, Pak Abdullah, saya ini teman-teman Ma'iyah ini kan tidak pernah saya kasih lengkap. Saya cuman kasih gejalanya. Nanti mereka akan cari sendiri di rumah. Jadi kita cukup potongan hutan lil muttaqin. Udah nanti mereka cari sendiri. Sebab itu inputnya. Outputnya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunus shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu outputnya. Jadi aplikasi dari takwa itu. Yang sekarang kita sedang perdalam untuk meningkatkan software adalah bahwa yang menerima hidayah dari Allah itu hanya yang bertakwa. Artinya takwa itu merupakan OS utama dari jiwamu untuk mendapatkan takwa. Kalau kamu tidak pakai OS itu, nanti kamu dapat informasi tapi bukan hidayah. Ada bedanya berita sama hidayah. Banyak berita tapi belum tentu hidayah. Anda mungkin punya ide macam-macam, dikasih Tuhan juga, tapi belum tentu itu hidayah. Jadi hidayah itu adalah gabungan antara informasi Allah tapi juga kehendak dan cinta Allah kepada kamu. Banyak orang dikasih tahu itu tidak karena cinta, justru karena dia mau mencelakakan. Wamayudil wala mudhillalah wala hadiyalah. Kalau Allah ingin menyesatkan seseorang, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk, kan begitu. Itu tiap Jumatan kita dengar. Dan sampai hari ini belum ada khotib yang berani terang-terangan mengatakan bahwa Allah itu maha menyesatkan. Nggak enak sama Allah. Sepekewuh. Loh enggak, aku ini maha penyesat. Ana ini al-mudhil, saya ini al-mudhil. Aku ini maha menyesatkan kepada orang yang memang pantas saya sesatkan. Kan begitu. Terang-terangan aja memang seperti itu. Dan saya khawatir Indonesia ini sedang ditingkatkan penyesatannya oleh Allah kepada kita. Bukan hidayah. Mudah-mudahan saya salah. Oke. Nah gini Pak, kalau terjemahnya awalnya takut tadi ya, kalau pakai kosakata takut, sebenarnya di dalam Al-Quran takut itu lebih dekat ke kata khauf. Khauf, akhafullah inni akhafullah ya, khaufun alaihim la khaufun alaihim walahum ya, khauf. Khauf itu terus oleh orang Jawa diterjemahkan menjadi khaufiyah, kopiah. Jadi orang pakai kopiah itu sebenarnya merupakan simbol dari takutnya dia kepada Allah. Khaufiyah. Khofiyah terus dipelesetkan jadi khofi. Kalau khofi ono meneh. Ya tapi ini pelesetan re, ojo tuh. Iki nek wong Madura jarine pelesetan. Pak Abdullah belum dengar ini bahwa orang Madura sangat suka sama Ma'iyah. Kenapa? Karena Ma'iyah itu penuh pelesetan. Belum pernah dengar toh. Orang Madura tuh bilang pelesetan aja enggak bisa, pelisetan ya. Dan itu seneng banget yang dengerin itu. Jadi orang Madura dapat pahala karena ketidakmampuannya mengucapkan. Gusdur aja enggak bisa kok, Gusdor. Eros irus, ya eros ruang samu, eros ya sing gawe nyeduk jangan ya eros jarut ya apa. Wes gak apa-apa. Oke, jadi maksud saya gitu ya, supaya teman-teman software utama orang hidup itu takwa. Nah, takwa ini ada unsur takutnya. Tapi dia ada dialektikanya. Takut apa? Misalnya takut ditinggalkan Allah, takut terpisah dari Allah, takut dimarahi Allah, takut dimurkai Allah. Jadi takut tidak bisa berdiri sendiri. Kan gitu. Dia harus ada konteksnya. Nah, mungkin harus kita cari dimensi lain dari takwa itu apa. Ini bisa beribu-ribu. Bisa ada 2500 definisi takwa dan itu boleh. Asal mendekatkanmu kepada Allah. Kan begitu. Jadi saya usul satu kata aja deh. Takwa itu pokoknya nempel. Itu aja deh. Sama Allah itu nempel terus Anda itu. Ngerti nggak? Nempel maksudnya gimana? Nggak mau pisah. Nempel terus. Ngapain aja nempel sama Allah. Ya memohon perlindungan, ya menjadikan Allah sebagai pertimbangan. Pokoknya nempel terus. Itu. Tapi terus jangan dipotong terus nanti di YouTube MH menerjemahkan takwa adalah nempel.
Loh, kita ini mencari, Allah itu menyuruh kita mencari torik, maka semua idiom utama dalam Islam itu jalan. Ada syariat dari kata syari itu jalan. Ada torikot dari kata torik itu juga jalan. Ada siratal mustaqim dari kata sirot itu artinya juga jalan. Dalam bahasa Indonesia ada jalan raya, ada jalan, ada lajur, ada ruas dan seterusnya. Ada bau jalan, ada paha jalan, ada leher jalan, sapi turute. Tapi pokoknya kita itu mencari, teman-teman sekalian. Jangan pernah merasa menemukan. Kalau ada orang berbeda penemuannya, nikmatilah. Anda harus mendengarkan semuanya. Semua Anda dengarkan. Yastami'unal qaul. Tanda-tanda orang mendapat hidayah dari Allah adalah dia bersedia mendengarkan semuanya, kemudian mengambil yang terbaik untuk dia laksanakan. Az-Zumar ayat 18. Pas apa lagi? Pas ya, kebetulan. Tuh. Itu ya teman sekalian. Nah sekarang terakhir sekali setelah beliau sudah menjelaskan takwa, nempel ya pokoknya. Jangan nggak nempel loh sama Allah, nempel terus ya, nempel terus. Gampang toh sekarang. Tapi ojo terus khutbah kok ganti nempel katanya. Ittaqullah haqqa tuqatih, nempelullah wal nempel. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan diganti nempel, tetap takwa, tapi pemahaman kita supaya ada shortcut kultural dan intelektual. Nempel kan lebih gampang, Mas. Kayak kata gaul itu ciptaan Gusmi. Kata gaul itu ciptaan Gusmi, waliullah, Kiai Ploso Kediri. Itu yang ngomong Gusmi pertama gaul. Jadi kalau Anda apal gitu-gitu asik loh. Kalau kata Mau'idhah Hasanah itu Gus Dur. Ceritanya karena acaranya Gus Dur, Cak Nur Megawati dibubarkan oleh Kodim dan Polres Jombang. Terus saya memang tidak mau bicara, saya ingin jaga ruang, ingin jaga keadaan, dan kebetulan memang harus saya tidak ikut acara. Karena begitu tentaranya mulai nggerebek, saya ada di situ. Akhirnya saya halangi tentaranya. Cak Nur sedang pidato ini, saya halangi tentaranya. Bansernya tak suruh diam, ansornya kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya menang. Kayak saya kasih 3 menit. Saya mau bicara sama komandan tentara sama polisinya. Terus Pak sampean pergi dulu Pak. Terus seret ke pinggir ke pojok. Pak sampean apa? Disuruh bubarin ya? Iya ya. Ada surat resmi? Ada aja. Oke, nanti saya antar ke panggung, ke podium, sampean baca surat resminya. Oke, sekarang tolong anggota suruh ke pohon sana supaya enggak nakut-nakutin orang. Akhirnya anggotanya semua ke pohon jauh sana. Bansernya meneng ya, diam dulu. Terus saya naik, saudara-saudara. Cak Nur mohon interupsi sebentar, ini ada pemberitahuan dari Kodim dan Polres Jombang. Bapak-bapak, sampean baca, terus dibaca berdasarkan ini dengan pertimbangan ini acara dilarang sehingga harus dibubarkan. Dah, terima kasih. Udah sampean turun, sampean tunggu di pohon sana, nanti saya ke sana. Dah, akhirnya keluar dia ke pohon agak jauh dari pesantren. Terus saya naik, saudara-saudara, acara seminar telah dibubarkan. Mari kita bikin acara yang baru. Itu tentaranya enggak denger wong dia di pohon sana. Ya. Terus saya teriak, "Gus, acara yang baru namanya apa, Gus?" Gus Dur teriak karo turu ini. Mau'idhah Hasanah, Cak. Oh, nggih. Lahirlah kata Mau'idhah Hasanah. Akhirnya saya bilang, saudara, marilah kita mulai acara kita pada siang hari ini, Mau'idhah Hasanah di Pesantren Tambak Beras, Jombang. Kita buka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan pembicara pertama saya persilakan Bapak Nur Kholis Majid untuk maju ke depan. Cak Nur pidato lagi, selesai masalah. Selesai masalah. Nah itu lahir. Ya, kalau gaul dari Gusmi, Mau'idhah Hasanah dari Gusmi. Kalau Maulid Nabi dari Bung Karno. Bung Karno ngobrol sama Yai bapaknya Gus Dur.
sama Yai Fabasbullah ngobrol gini. Udah kalau gitu Maulid Nabi bagus tuh. Nah, itu akhirnya mulailah Maulid Nabi yang bikin pertama Bung Karno. Gitu. Jadi kalau sekarang ada yang mengharamkan Maulid Nabi, tolong ke Blitar. Dudan kuburane. Terus Bung Karno tuding-tudingen sampean sing garai. Itu, oke, oke. Syukuran ya Ustaz ya, syukuran ya. Nanti outputnya sudah beliau kemukakan tadi, 3 tadi. Percaya kepada yang gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Oke. Sekarang ayat terakhir kalau sampai sudah khatam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Ayo. Alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini kalau kita tafsirkan, meskipun belum tentu benar tafsirnya, ini disertasi besar. Ayat terakhir, udah gini aja, tak ambil satu supaya software kita jadi. Setelah itu kita nanti Mas Yok puncaknya. Sampai gak apa ya Mas Yok ya, sampai puncaknya Pak Hartono dulu, terus nanti Mas Silo. Itu kan kulangudzubi Rabbun. Jadi Allah tampil pertama sebagai Rabbun. Katakanlah aku berlindung kepada Rabbunnya manusia. Betul enggak? Birob binnas. Kedua, Malikin nas, raja dirajanya manusia. Ketiga, Ilahin nas. Oke. Kok urutannya gitu ya? Kok Rabbun dulu baru Malikun baru Ilahun? Ada yang nafsirin? Spontan aja. Kok enggak ilah dulu terus baru Malik terus baru Rabbun, atau gimana urutannya? Kok Allah ngurutnya kayak gitu, kan ada maksudnya. Kira-kira bahwa tafsir kita mungkin enggak tepat amat, enggak masalah. Sebab Anda masuk surga dan tidak masuk surga itu bukan karena Anda salah atau benar, tapi karena Allah merahmati Anda. Gitu loh. Karena Allah masih kon pecah dasmu sujud kok gini. Kalau Allah tidak merahmati Anda tidak masuk surga. Allah menyatakan sendiri, engkau masuk surga bukan karena amal usahamu, tapi karena cintaku kepadamu. Kan begitu? Memang gitu Allah, jok dibantah. Nggak terima dadi Allah dhewe kono. Allah nggak usah dibantah, dia yang punya. Kalau dia agak jengkel sedikit, wes kasih tau wes. Akhirnya dibatalkan alam semesta, muter gitu. Nggak hanya gempa, nggak dibatalkan, pun dibatalkan, hilang. Mau apa kamu? Kamu sama Allah jangan main-main. Ngedai mangkel didik, kasih tau wes, gitu ada. Quran dibatalkan, malaikat dibatalkan, selesai masalah toh. Gitu loh. Karena kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia, untuk ngurusi kapal, untuk ngurusi BUMN, kita untuk ngurusi semuanya kita sudah bayar dengan pajak Anda. Mereka yang wajib menjalankan, Anda sunnah, kan gitu. Ya kalau sama-sama wajib, kalau gitu saya jadi pejabat juga dong, kan gitu Anda ngomongnya. Loh Anda tidak jadi apa-apa kok, wis melarat wajib. Ya apa ini? Cari makan aja susah, masih punya kewajiban. Tidak mungkin Anda diwajibkan Allah ketika Anda tidak berada di dalam amanat dan fasilitas. Kewajiban itu hanya dipanggul oleh orang yang mendapatkan amanat dan fasilitas. Kan gitu. Nah kalau Anda ini kan apa amanatnya? Anda itu cuman ku anfusakum wa alikum naro. Anda cuman bertugas dan ditagih Allah keluargamu supaya tidak engkau bawa ke api neraka. Itu dong. Di akhirat nanti tidak ada perhitungan Allah, malaikat nanya-nanya Anda mengenai NKRI, tidak ada.
Anda tidak ditanya, misalnya sekarang HTI dulu maju, tidak ada. NO dulu maju, tidak ada. HMI tidak ada. Tidak ada urusan HMI di akhirat. Yang ada adalah urusan akhlakmu. Yang ada adalah perilakumu, amal solehmu, salah benarmu secara individu. Jadi tidak ada golongan-golongan. Dulu Romo Magni Susino mengatakan dalam sebuah acara Lailatul Ijtima di rumah Gus Dur, dia mengatakan nanti kalau saya ternyata sebagai Romo Katolik saya salah, nanti saya ditanya malaikat, saya akan bilang pokoknya saya ikut rombongannya Gus Dur. Itu kata Romo Magnus Frans Magnus Suseno. Loh, ndak ada rombongan di sana, ndak ada rombongan, yang ada rombong. Nek wong Madura kan sate dan rombongnya gitu kan. Masuk bener. Nggak ada rombongan, Anda lahir sendirian, mau lahir rombongan. Protol, nggak ada. Meninggal juga sendirian, jadi nggak ada pertanyaan mengenai Syiah kecuali menjadi pelengkap penderita. Tapi tidak ada pertanyaan substansial mengenai Syiah, mengenai Sunni, PKB, Indonesia Raya. Nggak ada negara, nggak ada masalah di hadapan Allah. Bukan negaranya yang penting engkau bersikap apa kepada yang menjadi tanggung jawab hidupmu, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda bertauhid, bersyahadat, sholat kepada Allah, baik kepada keluarga, sayang kepada para tetangga, selesai masalah. Bahwa ada Indonesia, ayo kita bantu sebagai sedekah kita, kan gitu. Jelas ya masalahnya ya. Jadi Anda 15 tahun di sini ini sampai pagi setiap bulan itu sedekah yang luar biasa. Yang presiden tidak sanggup menyelenggarakannya, yang menteri tidak sanggup menyelenggarakannya, Mendiknas tidak sanggup menyelenggarakan, menteri agama tidak sanggup menyelenggarakan seperti ini. Mereka tidak akan bisa menahan Anda sampai jam 4 pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kan begitu? Maka sodako Anda harus bikin Anda gembira. Begitu Anda ke KC, Anda bergembira. Nang direk, sodako rek. Itu kan? Kemana sodako? Sodako, bener nggak? Anda bersedekah kepada Indonesia. Wong menteri aja nggak mikir kayak Anda kok. Sampai Anda sampai keringetan, ini negara kita ini. Menteri ini loh gak ngono. Anda yang setengah mati padahal koniku wis gak duwe penggawean, melarat, utang gak iso mbayar, bondek warung-warung sambrek. Indonesia kan gitu. Itu saking tingginya sedekah Anda gitu ya. Jadi gembira nggak sekarang? Gitu. Untuk apa Anda berkace-kace, bermayah-mayah kalau itu tidak menggembirakan Anda? Nah, salah satu landasan kegembiraan kita adalah karena kita ini bersedekah terus kepada Indonesia, karena kita tidak punya kewajiban. Kewajiban dalam syar'i, bukan kewajiban dalam, kalau bahasa Indonesia kan itu kewajiban kita semua. Lihat enggak kita semua nah. Yang enggak pemain sepak bola jadi yang bagian masuk kiper berkewajiban memasukkan bola ke gawang lawan. Yang enggak bisa lah. Kan ada sunat wajibnya masing-masing dong. Mosok wasit turun lapangan terus nendang bola ngomper. Lu kamu kok ikut? Ini kewajiban kita bersama. Ya enggak bisa lah. Terus kok bengi-bengi kok nang tanggomu kok turoni bojone. Apa? Ini kan kewajiban kemanusiaan. Ndak semu. Kan ada tatanan. Ada yang namanya matriks 5, ada wajib, sunat, halal, makruh dan nah itu semua ada tempatnya masing-masing. Maka saya menyetujui usulan KC bahwa malam ini kita mencoba menemukan kembali posisi KC dan Ma'iyah sebagai orang yang bersedekah kepada Indonesia. Bukan menjalankan, begitu kamu jadi pejabat, kamu berkewajiban, bukan sedekah lagi. Nah, Anda lebih tinggi, makanya jangan jadi pejabat supaya lebih tinggi derajatmu karena Anda mau berbuat Indonesia meskipun tidak dibayar, betul enggak? Tinggi toh? Begitu mau jadi wali kota, enggak, nanti turun, ya, gitu kan ya. Itu ya, oke, bismillah. Terakhir, sebelum saya perkenalkan beliau-beliau, tadi kan sudah Qul huwallahu ahad, sekarang saya tanya, kalau itu Quran berapa jumlah ayatnya?
6666, dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu. Ya, Ustaz ya, 66. Ya, tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang nur itu ditulis pakai wawu juga, misalnya hawahu itu kadang-kadang ada bunyi a yang ditulis wawu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi lah. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Gitu. Gitu ya. Oke, 6666 suratnya 114, 414, 114. Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak tahu, tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kalau aku tahu persis isi hatimu sekarang, aku pulang langsung. Kan begitu? Jadi alhamdulillah di samping ilmu, kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan. Dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu. Nah, kalau sesuatu tidak terlihat, jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Itu namanya aurat. Namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau enggak. Wis bayangno, wis bebas aurat, wis. Iya nek wedok. Nek lanang niku lho. Ndak nek gondal gandulan. Itu aja udah gembira kok kita ya enggak? Nggak punya uang banyak, nggak masalah, bayangin itu terus gembira. Enaknya ya Allah mak ya ini. Oke, 114. Oke, sekarang saya singkat supaya kita segera bisa berinteraksi dengan beliau. Anak-anakku yang rebana tetap siap ya deh ya, nggak apa-apa ya sampai ya belajar tirakat ya, belajar tirakat ya, belajar tirakat. Ojo turu sore ya. Kaki gitu ya, belajar. Job saya dari kecil hampir jarang sekali tidur malam sejak kecil, karena saya setiap malam anak-anak tidur di musola, saya pergi ke kuburan itu selalu, dan saya sangat akrab dengan kuburan-kuburan dimanapun saja, sehingga sekarang nenek saya, kakek saya, ibu saya semuanya kuburannya di rumah. Disitulah anak-anak sekolahan belajar, disitulah anak-anak musola belajar, tidur ya di situ. Jadi di samping kuburan. Di Jombang di rumah saya kuburan itu tidak angker. Kuburan itu teman sehari-hari. Jadi tidak perlu bikin gedung DPR di depannya dibikin kuburan supaya anggota DPR begitu masuk ingat mati. Oh, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maiyahan memang bukan seperti pengajian pada umumnya. Di tengah acara bisa saja ada workshop dan beragam simulasi. Seperti malam itu, Mbah Nun mulai menyebut dua kata, substansi dan metodologi. Cara pandang substansi dan metodologi ini perlu ditinjau kembali agar bisa mengenali mana piranti dan mana tujuan. Beliau mengakrabkan jamaah pada ketelitian cara berpikir supaya terus berhati-hati mengolah informasi.
jamaah diajak menemukan persembungan ma'iyah dalam kehidupannya, beriman yang istiqomah dengan imannya dalam kehidupan akhirat, antara lain keringanan dalam sakaratul maut, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Selamat atas kalian, masuklah kamu ke dalam surga. Itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 32. Janji surga sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, "Janganlah kalian merasa takut dan merasa sedih. Bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 30. Wajah bahagia berseri-seri, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhan merekalah mereka melihat. Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Banyak muka pada hari itu berseri-seri tertawa dan bergembira-ria. Al-Quran Surat Abasa ayat 38 dan 39. Ringkas kata, untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, modalnya cukup dengan terus-menerus bekerja untuk kebaikan dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah semata. Menurut Anda, manusia melihat alam ini sebagai apa? Tanya Mbah Nun. Jamaah kompak menjawab, sebagai alat. Pengertian alat yang dimaksud adalah bahwa alam digunakan untuk memenuhi kepentingan manusia saja. Dalam tradisi Jawa, alam diperlakukan sebagai sama makhluk. Benda-benda dimanusiakan oleh orang tua kita, diberi nama, dan dihormati selayaknya manusia memperlakukan manusia lain. Dari sudut pandang Islam, alam diperlakukan sebagai saudara tua, sebab ia ada sebelum diciptakan manusia. Kepada alam manusia diajak kontemplatif atas kesejatian hidup. Mbah Nun membacakan pula surat Ibrahim ayat 24-26 yang menyebut pohon sebagai perumpamaan perbuatan manusia semasa hidup. Kepada pohon kita diajak Allah untuk belajar cara pandang. Tadabbur ayat tersebut merimbun hingga pada bahasan hutan, kebun, dan taman. Menggunakan personifikasi pohon, Mbah Nun mendaftar satu persatu sesuai tempat tumbuhnya menjadi 3. Hutan di mana semua tumbuh begitu saja secara liar, di kebun ketika tumbuhnya perlu dirawat dan diusahakan sedemikian rupa sehingga menghasilkan kebermanfaatan, dan pohon taman ketika sudah otomatis tinggal dinikmati fungsinya. Ma'iyah adalah kebun yang ada pohon-pohonnya dalam ruang dan selama waktu, ucap Mbah Nun. Berbagai pohon dalam kebun Ma'iyah ini punya masing-masing jenis dan jangka waktu tumbuhnya. Yang dimaksud pohon di sini adalah nilai-nilai belajar yang dituai setiap kali Ma'iyahan. Ada bagian Ma'iyah yang rumput, jagung, atau bahkan jati. Tiap satuan punya umur panen berbeda, sehingga tidak bisa seseorang yang pertama kali ikut Ma'iyahan kemudian langsung paham seluruh hasanah ilmu kehidupan. Di sisi lain ada pula nilai yang bisa jadi segera dinikmati hikmahnya pada saat itu juga. Jamaah dibiasakan untuk siap menerima proses karena hidayah Allah datang tanpa rencana dan tak disangka-sangka. Spontan malam itu Mbah Nun meminta jamaah menyebut pohon-pohon apa saja yang mereka temukan di Ma'iyah. Mas Sabrang ikut mencatat setiap jawaban. Dari ujung ke ujung lokasi jamaah begitu antusias dan partisipatif. Setelah direview ulang ada 53 pohon nilai dalam Ma'iyah. Eksplorasi jamaah tentu tak berhenti sampai di angka 53 karena masih saja ada yang menjawab berbagai kemungkinan persambungan selain yang ada pada deret tulisan di catatan Mas Sabrang. Banyaknya pohon nilai yang didaftar jamaah
menggambarkan fakultas-fakultas dalam Universitas Ma'iyah. Cara berpikir seperti ini ingin ditunjukkan Mbah Nun agar jamaah tidak terjebak pada definisi bahwa Ma'iyah adalah sebuah padatan yang dikategorisasi sebagai pengajian pada umumnya. Ma'iyah menampung semua kemungkinan dan keadaan sehingga tidak mudah berpikir dikotomis bahwa yang Ma'iyah itu benar dan selain Ma'iyah menjadi salah. Padatnya materi Ma'iyah tidak menggeser sumbu posisi jamaah kemana-mana. Setelah jeda komposisi Kiai Kanjeng, diskusi berlanjut dengan kalimat yang diucapkan Mbah Nun. Hidup ini tidak ada pilihan lain kecuali tauhid. Kemanapun kita pergi pasti ikut arus Allah. Segala bentuk sifat kebendaan atau jasadiah akan digravitasi terhadap dunia, misalnya keinginan untuk dipuji, keserakahan, jabatan, dan pengakuan manusia lain. Hal-hal semacam itulah yang memberatkan perjalanan manusia menuju Allah, menyatu dengan Allah, harus menaklukkan jasad. Mengatur seperti itu, Mbah Nun meminjam istilah salah satu jenis tambang Jawa dengan pengertian megat segala kepentingan duniawi sehingga menuju Allah dengan bentuk sejatinya ruh. Satu kaitan benang merah yang sama, Mas Sabrang meluaskan lagi pemahaman tentang pentingnya sikap transformatif dalam beragama melalui gambaran ilustratif sebuah piramid. Tauhid terletak di ujung runcing paling atas, sementara semakin ke bawah, semakin banyak ekspresi manusia tentang dunia. Transformasi berpikir diperlukan untuk memperkecil bias pengetahuan manusia. Redefinisi atau peninjauan ulang kebenaran dilakukan terus-menerus oleh manusia sepanjang umurnya. Hal tersebut sebagai upaya perbaruan pengetahuan menjadi lebih dekat kepada tauhid. Kadang, informasi yang tidak lengkap atau perbedaan pemahaman memicu timbulnya perdebatan. Di sini, transformasi perlu dilakukan sebagai penyesuaian koordinat kebenaran pada berbagai keadaan dan dari waktu ke waktu. Kita harus siap ketika kebenaran yang saat ini kita pegang suatu saat berubah dan menemui kebenaran yang baru. Ma'iyah adalah tempat menarik bagi transformasi. Karena di sini kita terbiasa menyerap semua bias, tidak bisa kita mencapai tauhid jika masih terjebak berpikir dengan bias. Jelas Mas Sabrang. Banyak manusia yang terjebak dan merasa nyaman pada stagnasi berpikir sebab takut untuk berubah. Padahal tidak mungkin seorang bisa mempelajari masa depan jika tidak punya cara pandang baru yang menjangkau hingga ke sana. Lanjut, Mbah Nun memadankan istilah bias dengan hayal, cara berpikir hayal misalnya pada konsep nilai bahwa hidung mancung lebih cantik daripada yang pesek. Pembiasan pemikiran berada pada konsep nilai yang yakini buruk, bukan pada hidung secara anatomisnya. Transformasi juga ditarik Mbah Nun dengan pengandaian bahwa gabah mesti berubah menjadi beras dulu, lalu ditanak menjadi nasi sehingga nyaman dikonsumsi. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.